Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu isya di Masjid Tariq Al-Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Selawat berandikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua masuk dalam kelompok pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membersamai firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan panduan dan motivasi kepada kita bagaimana sesungguhnya syarat pemimpin yang berhasil dan bagaimana ukuran memilihnya. Dan tentunya ayat yang akan kita bersamai ayat yang ada dalam surah Yusuf. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Yusuf alaihi salam yang diberikan Allah amanah, diberikan Allah mandat, diberikan Allah kelebihan. Dengan demikian segala apa yang Allah berikan kepadanya ini dapat dimanfaatkannya untuk membawa dan menyelamatkan negerinya. Adapun ayat yang berkaitan dengan tema kita ini secara spesifik, surah Yusuf pada ayat yang pertama, surah Yusuf ayat 48 dan 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks bagaimana Yusuf mentakwil mimpi raja. Summa ya'ti min ba'di zalik sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Yusuf yang menafsirkan mimpi raja. Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu
akan datang tahun ketika manusia diberikan hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka akan memeras anggur. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi saya bacakan bagian dari kisah Yusuf yang Allah abadikan. Bagaimana Yusuf digambarkan hidupnya itu betul-betul seperti, ya, bukan lagi sekedar roda, seperti roller coaster. Bagaimana beragam kesulitan dihadapi Yusuf tatkala dia masih mendekam dalam penjara, bahkan kasusnya pun terkesan dipeti emaskan, ya, dipeti kemaskan, nggak ada proses hukum di sana, tidak ada jelas berapa lama Yusuf akan mendekam dalam penjara. Tiba-tiba bagaimana raja yang bermimpi satu mimpi yang bahkan para penasehatnya pun tidak mampu untuk memahami apa maksud mimpi itu. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, bagaimana akan datang 7 tahun dengan hasil melimpah yang menuntut seorang pemimpin mampu untuk menata dan mengelola dengan baik surplus dari hasil panen yang ada. Karena setelah 7 tahun masa surplus akan datang satu masa minus. 7 tahun sulit ketika satu pemerintahan tak bersiap untuk menghadapi satu krisis yang ada di depan mata, menganggap kelebihan hari ini ya untuk dihabiskan hari ini, surplus yang didapat ya untuk disenang-senang dan dihabiskan saat ini. Maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi negara, kondisi masyarakat dalam konteks ketidaksiapan satu pemerintahan menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang ada di hadapan mata. Makanya kalau kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam merupakan salah satu sosok yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai seorang pemimpin yang sukses. Sekarang banyak orang klaim saya sukses, tapi apa kalau ukur sukses? Bagaimana kita tatkala merujuk kepada surat Yusuf berpegang kepada prinsip-prinsip yang memang itu layak dikategorikan sebagai standar kesuksesan. Hal yang pertama yang menjadikan Yusuf alaihissalam pemimpin yang sukses, bagaimana beliau dikatakan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Jadi orang boleh dikatakan sukses apa? Orang percaya nggak sama dia? Ya. Dan ini satu poin penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Siapa yang ngomong itu? Semua orang yang masuk ke dalam sel, ya, semuanya nengok Yusuf. Ini mukanya tak nampak muka penjahat nih. Ya. Jadi ibaratnya bagaimana kalau ada berlian dimasukkan tong sampah pun tetap dia berlian. Seorang yang kualitasnya baik mau diletakkan di tengah lingkungan manapun akan tampak kebaikan itu. Ya, makanya ada anekdot. Kalau dulu banyak orang berjuang, awal masuk penjara dulu, dia keluar penjara jadi pimpinan. Nah, sekarang udah pimpin dulu, baru setelah itu masuk penjara. Nah ini ya potret gambaran. Tapi yang jelas, salah satu tolok ukur keberhasilan adalah bagaimana tatkala seorang pemimpin itu mampu memenangkan kepercayaan masyarakat. Ya.
Ucapannya, konsepnya, pemikirannya, gagasannya membuat orang yakin dan percaya. Karena kepercayaan itulah yang membuat orang termotivasi untuk dalam hal ini memberikan amanah dan mandat. Ya. Kemudian kita lihat hal kedua yang membuat Yusuf itu bisa dikatakan syarat kepemimpinan yang sukses. Hendaklah seorang pemimpin itu jujur dan dapat dipercaya. Dan ini terlihat dalam kisah Yusuf bagaimana orang-orang dimanapun manggil Yusuf, Yusuf ayyuhas siddiq. Dipanggil dia sebagai siddiq, orang yang dapat dipercaya. Ya. Padahal coba bayangkan lingkungan penjara bergabung dengan para kriminal, walaupun esensinya sejak dulu tak semua yang masuk penjara itu orang jahat juga. Ada beragam faktor dan sebab yang membuat seorang kadang-kadang dijebloskan dalam penjara. Tapi digambarkan bagaimana tolok ukur syarat kepemimpinan itu apa? Bagaimana seorang dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Makanya harapan dan optimisme itu akan hilang dengan sendirinya kalau satu pemimpin justru lahir dari sebuah proses yang tidak jujur. Disinilah kita melihat syarat kepemimpinan jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kita lihat bagaimana syarat kepemimpinan tadi yang mampu sukses di tengah masyarakat pada sosok Yusuf alaihi salam juga tampak pemimpin itu hendaklah orang yang memiliki ilmu dan kapasitas. Zalika mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu di antara apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Jadi kepemimpinan enggak hanya menuntut orang saleh saja. Saleh bagian penting, tapi saleh tanpa pengetahuan, saleh tanpa ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk kemudian dapat menghadapi beragam tantangan. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang sangat esensial. Yang keempat termasuk dikatakan di sini bagaimana digambarkan mampu seorang pemimpin itu harus visioner. Jangan hanya cerita zaman sekarang, zaman lalu membanggakan apa yang sudah ada, tapi seorang itu apalagi zaman sekarang kita dalam konteks dunia global harus mampu seorang pemimpin memperkirakan dengan benar apa yang menjadi tantangan dan peluang di zamannya. Ini yang nampak pada sosok Yusuf. Lewat mimpi raja, Yusuf sudah bayangkan ini 7 tahun surplus. Namun setelah itu ada 7 tahun defisit. Banyak negara-negara ketika surplus dia tak mempersiapkan diri. Ada siklus. Karena gak mungkin kondisi yang sama akan terus terjadi dalam sebuah negeri ataupun dalam sebuah peradaban. Dawamul hal minal muhal. Kondisi yang sama berlaku untuk seterusnya, itu hal yang mustahil. Mungkin kalau surplus akan datang suatu masa pergantian iklim kah, krisis global kah, maka seorang tentunya perlu membaca tanda-tanda zaman dan mempersiapkan diri membaca dengan baik. Bisa kita bayangkan kalau seorang pemimpin itu bahkan tak paham zamannya, apalagi dia diharapkan untuk memahami masa depan yang akan dihadapinya. Dan tentunya para hadirin rahimakumullah, termasuk pentingnya pemimpin itu apa? Pemimpin syarat dia untuk dianggap berhasil
bagaimana pemimpin ini punya sesuatu yang membuatnya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Ya. Ada orang dipatuhi kenapa? Karismanya. Ada orang dipatuhi kenapa? Karena ilmunya. Ada orang ditaati kenapa? Kemampuan komunikasinya yang baik. Tapi tentunya bagaimana seorang dianggap layak untuk memimpin kalau dari satu sisi apapun yang dia suruh orang tak ada yang mau dengar. Ini tentunya satu hal yang paling bahaya dalam sebuah masyarakat ketika terjadi pembangkangan sipil. Apapun disuruh kami tidak mau buat. Nah, ini kan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena kepemimpinan itu tujuan akhirnya adalah untuk dipatuhi. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita tadi sudah melihat apa saja yang menjadi syarat-syarat yang membuat seorang itu pantas untuk menjadi pemimpin. Mulai tadi ada kepercayaan dari masyarakat, jujur dan dapat dipercaya, kemudian punya ilmu dan kapabilitas, kemudian bisa memiliki visi dan mampu membayangkan masa depan, memprediksinya dengan baik, termasuk dipatuhi masyarakat. Nah, namun tentunya dalam Islam pun kita, ya, tak semua masyarakat, tak semua kondisi dan situasi, kita sebagai masyarakat ini memiliki kewenangan dan hak untuk memilih. Nah, karena kita sekarang di tengah masyarakat dengan sistem demokrasi, siapapun yang jadi pemimpin kita punya peran dalam menentukan terpilih atau enggaknya. Tapi bagaimana acuan dan ukuran memilih yang seharusnya dalam perspektif ayat-ayat suci Al-Quran? Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 6 hal dari ayat-ayat Quran yang ada yang hendaknya kita jadikan sebagai acuan dalam memilih pemimpin tengah-tengah kita. Dan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan Yusuf. Kita tahu dalam Islam itu sebenarnya gak layak seorang meminta-minta jabatan. Seorang hukum dasarnya gak boleh minta jabatan dalam Islam. Ini yang terjadi kepada Abu Zar Al-Ghifari. Tatkala dia minta kepada Rasulullah, Rasulullah, amirni, jadikanlah aku pemimpin ya Rasulullah. Aku kan orang nomor 5 masuk Islam, masa tak diangkat-angkat? Apa kata Rasulullah kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, la tas'alul imarah. Janganlah kau minta-minta jabatan, minta-minta kepemimpinan. Innaka mur'un dhaif, karena sungguhnya kau orang yang lemah. Artinya apa? Kalau kita kembalikan kepada teori kepemimpinan di zaman sekarang, itu ada 1% manusia terlahir memang layak memimpin dengan sifat-sifat kepemimpinan bawaan lahir. Gennya itu memang gen orang pemimpin. Tapi ada 1% masyarakat yang memang mau dilatih pun tetap tak layak jadi pemimpin. Karena mungkin dari sisi karakternya, dari sifatnya, gennya itu memang tidak mendukung. Tapi 98% dari masyarakat ini bisa dilatih untuk jadi pemimpin. 1% terlahir membawa sifat-sifat kepemimpinan. 1% dengan sifat dilatih pun tetap tak jadi pemimpin. 98% lewat pelatihan dan pendidikan yang baik bisa jadi pemimpin. Nah,
Tapi Yusuf alaihissalam ini anomali. Kondisinya berbeda dari yang lain. Setelah dia tahu apa yang akan dihadapi oleh negerinya Mesir, raja nampak kebingungan. Macam mana ini? 7 tahun surplus akan diikuti oleh 7 tahun defisit. Macam mana kita siasati? Di momen itu Yusuf datang berkata, qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, tolong jadikan aku sebagai bendaharawan negara Mesir ini, karena aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi ini di antara sedikit ayat Al-Quran yang memberikan kepada kita apa hal-hal yang layak jadi ukuran kita dalam memilih. Tentunya kalau kita coba himpun ayat-ayat yang bercerita tentang ukuran memilih, kita akan temukan yang pertama, ukuran memilih hendaklah dikaitkan dengan ukuran keimanan. Ini sesuatu yang tak boleh tawar-tawar. Kalau ada 2 pilihan, satu mukmin, satu tak mukmin, maka tentunya memilih berlandaskan standar keimanan itu adalah bagian dari hal yang penting. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah As-Sajdah, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apa orang mukmin sama dengan orang fasik? Gak sama. Jadi kalau kita dihadapkan dengan pilihan, pertama tengok, coba hindarkan siapa yang kira-kira masuk kelompok fasik. Karena Allah sendiri katakan yang mukmin tak sama dengan yang fasik. Nah, apa standar iman tadi? Apa standar fasik? Fasik artinya bukan sekedar orang itu melakukan maksiat, tapi fasik adalah tatkala kemaksiatan itu sudah sampai pada tingkatan dianggap biasa, bahkan tidak menjadi masalah bagi yang bersangkutan memperlihatkan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Yang namanya orang buat maksiat, kayak manapun fitrahnya orang malu buat maksiat, pasti tutupi. Tapi kalau orang sudah berbuat sesuatu yang buruk, bahkan dia enjoy saja kalau itu terpublikasikan ke banyak orang. Ini sesuatu yang tidak baik. Nah, orang yang beriman kata Allah tidak sama dengan orang yang fasik. Ini ukuran yang diajarkan oleh Al-Quran melalui surah As-Sajdah kepada kita untuk memilih. Yang kedua, memilih selalu dalam hal-hal tertentu acuannya apa? Mana yang lebih dulu? Rasulullah dulu kalau misalnya disuruh milih di antara si A sama si B, Nabi tengok mana yang lebih dulu Islam. Jadi kadang-kadang kita ini standar acuan dalam memilih adalah siapa yang lebih dulu. Nah, tentunya nggak semua hal harus kita lihat dari sisi mana yang lebih dulu. Tapi dalam urusan-urusan tertentu, urusan pengalaman itu juga menjadi standar yang menjadi acuan bagi kita untuk memilih dan menimbang. Makanya dulu dikatakan orang yang masuk Islam sebelum kota Mekah dibebaskan gak sama dengan orang yang baru masuk Islam setelah Mekah dibebaskan. Yang masuk Islam sebelum Mekah dibebaskan pasti militansinya lebih tinggi karena dia ikut berjuang. Islam belum kuat. Tapi kalau sekiranya masuk Islam setelah Islam kuat, semuanya masuk Islam. Nah, begitu juga dalam banyak hal. Keterujian seseorang akan dilihat bukan sekedar mana yang lebih dulu, tapi dari sisi pengalaman yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah,
ukuran kita memilih selain iman dan mana yang lebih dulu. Yang ketiga adalah hijrah. Ini disebutkan di surah Al-Anfal ayat 72. Walladzina amanu wa lam yuhajiru. Ya. Orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tak ada sedikit pun kewajiban atasmu untuk melindungi mereka hatta yuhajiru. Malakum min walayatihim hatta yuhajiru. Jadi hijrah itu artinya apa? Komitmen dia. Bukan sekedar hijrah ini dalam makna pindah dari tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah bisa juga kita maknai dari sisi apa? Bagaimana kondisi dia berubah dari satu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, ini juga termasuk melihat orang yang mungkin semua Islam, tapi ada satu ya komitmennya dalam konteks berubah itu lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Itu juga kadang-kadang jadi ukuran dalam memilih. Nah, kemudian di sisi yang lain ada ukuran memilih berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta kepada Allah, ya Allah, ib'as lana malikan nuqatilu fi sabilillah. Ya Allah, utuslah untuk kami seorang raja yang akan memimpin kami berperang di jalan Allah. Tapi kemudian ternyata permintaan itu diijabah Allah. Innallaha ba'atsa lakum Taluta malika. Allah utus Talut untuk jadi pemimpin kalian. Di momen itu protes Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alaina walam yakun lahu sa'atan minan mal. Bagaimana si Talut ini pula jadi pemimpin bagi kami? Duitnya kan enggak banyak. Jadi standar mereka ketika itu melihat pemimpin mana yang paling banyak duitnya. Seakan-akan kalau banyak duit kecipratan lah kita mungkin. Tapi jamaah rahimakumullah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memilih Talut sebagai pemimpin? Dikatakan bahwasanya innallaha zadaku basatan fil ilmi wal jism. Allah berikan kelebihan pada si Talut ini yang membuatnya layak untuk dipilih. Kenapa? Ilmunya lebih luas, fisiknya lebih kuat. Jadi itu pun ukuran memilih juga. Bukan sekedar orang melihat dari sisi apa, tapi ilmunya, wawasannya macam mana. Yang kedua, kekuatan fisiknya macam mana? Karena bagaimanapun juga pemimpin itu adalah potret dari rakyat. Maka perlu seorang pemimpin tampak di situ yang disegani. Kemudian yang nggak boleh kita lupakan ada yang kelima. Ketika mau memutuskan siapa yang dipilih pemimpin, Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam mengingatkan, perlu juga kita lihat calon pemimpin itu ditelusuri dulu akal keluarganya. Keluarganya macam mana? Bermasalah enggak? Atau keluarganya macam mana? Patriotik enggak? Itu perlu ditengok. Dari mana inspirasinya? Ketika Maryam alaihi salam hamil, apa tanggapan penduduk di Bethlehem terhadap Maryam? Ya Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki mura'asu wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam, macam mana kau hamil di luar nikah begini? Ayahmu dulu bukan orang jahat, makmu pun bukan pelacur. Nah, dari tangkapan kita terhadap ucapan masyarakat, siapapun yang mau dipilih gak bisa dilepaskan. Sosok si fulan, siapa ayahnya? Siapa maknya? Gimana keluarganya dulu? Baik enggak? Kan begitu.
Nah, jadi bibit bebek bobot itu nggak bisa serahkan. Itu juga bagian dari hal yang penting bagi kita untuk melihat. Nah, barulah bagian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa, termasuk ukuran memilih. Ukuran memilih seorang pemimpin itu apa? Bagaimana komitmennya terhadap jihad. Nah, komitmen terhadap jihad ini maksudnya apa? Kalau konteks sekarang, komitmennya dalam pembelaan isu-isu yang menyangkut umat Islam. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ya ajran 'azima. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebihkan orang-orang yang siap berjihad dibanding orang yang cuma duduk nonton. Agamanya dimasalahkan, dia diam, tak ada. Tapi begitu mau pemilihan, seakan-akan dia orang paling peduli sama agama pula. Komitmen jihad mana? Itu juga bagian dari ukuran kita memilih. Kenapa? Ketahuilah, pemimpin itu harus jadi pribadi yang siap memimpin dikala senang dan dikala susah. Karena dia mimpin bukannya waktu senang saja. Kalau masa kepemimpinan semuanya senang saja, ya nggak apa-apa kita pilih yang siap untuk senang. Tapi siapkah semua pemimpin yang dipilih untuk memimpin dikala susah? Nah, makanya tadi selain Al-Quran menyuruh kita melihat ukuran iman, mana yang lebih dulu, komitmen terhadap hijrah, punya kekuatan fisik yang kuat dan ilmu yang baik, dilihat juga dari sisi latar belakang keluarganya, barulah yang terakhir komitmennya dalam membela isu-isu keumatan. Ini poin-poin yang tentunya memilih ini bukan sekedar tutup mata atau nyanyi dia apa supaya siapa nomor yang keluar di cucunya, tapi sesungguhnya ini adalah bagian dari bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali siapa calon pemimpinmu dan mintalah kepada Allah dikuatkan hati dan kecenderungan hati supaya dapat dipilihkan pemimpin yang terbaik yang dapat memandu dan memimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini makna yang dapat kita ambil sebagai inspirasi dari ayat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pemimpin yang adil, dan jangan Allah hukum kita dengan dosa-dosa yang kita buat, kemaksiatan yang kita anggap enteng dan sepele, dengan dipilihkan pemimpin yang justru buruk di tengah-tengah kita semua. Ini harapan kita. Sebelum kita tutup dengan doa, tentunya kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Salam. Ya. Jadi seandainya kita memang sudah tahu bahwa ini ada yang lebih baik gitu kan, tapi kita memilihnya yang kurang baik. Itu bagaimana? Ya. Jamaah rahimakumullah. Secara rasional, kalau ada dua hal, satu lebih baik dari yang lain, logikanya pasti orang memilih yang lebih baik. Tapi problemnya kadang-kadang orang tidak memilih berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas. Kadang-kadang pilihan itu kembali kepada aspek emosional. Mungkin karena ada hubungan ini, mungkin karena ada hubungan itu, mungkin ada kepentingan ini, mungkin ada kepentingan itu. Walaupun mungkin kita secara personal tahu yang kupilih ini sebenarnya nggak bagus, tapi karena kita punya kepentingan bersama dia,
Maka yang jadi pertimbangan hanya kepentingan itu. Ini gimana? Tentunya acuan kita adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau campuri urusan yang kau tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi artinya apa? Dalam setiap urusan kita diminta menentukan sikap, kita perlu untuk mengkaji, melandasi pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat, bukan hanya sekedar karena emosional. Kenapa? Pendengaranmu, penglihatanmu, hati dan pikiranmu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ya, walaupun kadang-kadang cara kita menilai kan beda-beda. Menurut kita si fulan ini bagus, ini nggak bagus. Tapi pertanyaannya dikembalikan kepada hati nurani tadi. Karena kadang-kadang kalau berpikir dengan akal pun, kalau akal sudah dipengaruhi oleh kepentingan, maka kadang-kadang akal yang dipengaruhi nafsu tidak lagi berpikir jernih, tapi sekedar mencari pembenaran terhadap pilihan nafsu. Itu yang terjadi. Kadang-kadang orang udah salah, nampak skandal dan itu, tetap dia bela babi buta. Kenapa? Karena ada kepentingan tadi. Sehingga akal tidak lagi dapat makanya apa kata Rasul? Tanyakan hati kecil. Ini dalam kondisi kita sendiri, coba tanya. Apa maknanya mau kita sekedar mungkin dengan iming-iming tertentu, atau kepentingan yang bisa dikatakan jangka waktunya pendek, tapi bagaimana dampaknya terhadap kondisi masyarakat, kondisi bangsa, kondisi negara, kondisi ya generasi penerus kita. Kalau kemudian tidak ada komitmen yang besar di pucuk pimpinan, ya, dari level, ya kenapa? Ini langsung bersentuhan tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat negara, ya. Akan langsung bersentuhan. Kenapa? Urusan kedepannya, ya kepala dinasnya mereka yang tentukan siapa. Ya ujungnya kalau di awal itu berdasarkan hal-hal yang lebih banyak kepada karena pertimbangan emosional dan kepentingan, itu juga akan berdampak. Makanya dikatakan gimana? Kalau gimananya dikembalikan pada ayat tadi. Ya, apapun yang kita tentukan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Itu jawabannya kira-kira. Terima kasih. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Betul. Betul. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, ya, memang memimpin itu, memilih pemimpin tidak hanya sekedar memilih sosok ansih, tapi sangat menentukan bagaimana kualitas pemimpin ke depan, siapa tim pembisiknya. Siapa tim pembisiknya. Makanya rusaknya pemimpin diawali dari rusaknya ring satu pemimpin. Nah, namun kembali lagi,
apakah pemimpin yang diusung oleh satu partai, sebutkan saja, yang mungkin track recordnya dikenal dengan yang kurang baik lah dari sisi standar memilih menurut Islam, apakah sosok tersebut tampak orang yang dalam tanda kutip bisa dikatakan dia sekedar ditunjuk sebagai petugas partai, ya, yang tak bisa menyuarakan apa pandangannya kecuali dikontrol semua, atau di sisi lain justru nampak yang bersangkutan dari mulai memilih pun apakah dia melibatkan orang-orang yang digambarkan ini siap menjadi para pembisiknya yang utama ke depan. Nah, ini kembali memang jawaban itu kepada kualitas orang yang bersangkutan. Apakah pribadinya lemah sehingga mudah disetir, atau nampak dari sisi pandangannya enggak, ini konsep dari dia, pikiran memang dia ajukan. Nah, kalaupun mungkin ada, ya dalam kondisi sekarang partai yang mungkin ya dimaksud tadi, ya mungkin kenapa mengusung itu boleh jadi seperti dalam politik itu kan musuh-musuhmu kawanmu kan gitu. Kawan musuhmu kan gitu. Nah, kadang-kadang hal seperti itu muncul. Jadi ada kepentingan yang sama yang membuat ya bertemulah dua kepentingan karena sama yang kita hadapi. Nah, di sisi lain begitu juga ijtihad politik yang diusung bahkan oleh partai Islam. Tapi kalau di sisi lain partai Islam mendukung, tapi justru dengan masuknya situ justru tak nampak lagi warnanya dia. Tak nampak lagi warnanya dia dalam makna ya mungkin juga dia tak bisa mewarnai, justru dia diwarnai. Nah, ini juga satu poin yang patut untuk jadi perenungan dan pertimbangan. Nah, makanya antara konsepsi Al-Quran yang tadi kita sampaikan, nah, ini kan memang antara teori dengan praktek di lapangan nggak bisa bulat-bulat sama, ya. Nah, makanya kita lihat tetap ada menimbang-nimbang mana yang dari satu sisi lebih banyak unsur yang lebih dekat untuk dipilih, ya. Dan kita tak bisa pisahkan dari intrik-intrik politik misalnya. Ya, intrik-intrik politik yang terjadi yang seorang itu harus paham. Ya, boleh jadi di awal ini pendekatan dengan ini, tapi tiba-tiba cuk berubah. Hitung-hitungan dalam ya yang artinya ada bergining yang mungkin tak dipublis di media dan di ya khalayak umum, tapi orang bisa menduga-duga apa kenapa bisa berubah dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang ini juga hal-hal yang terjadi bisa dirasakan walaupun sulit diungkapkan kan gitu. Nah, dirasakan tapi sulit diungkapkan. Kenapa? Bukti tak ada kan gitu. Nah, karena semuanya tertutup rapat dan rapi. Nah, begitulah gambarannya. Makasih. Ya. Baik. Para hadirin sekalian, mencermati kisah Yusuf bisa menggambarkan kepada kita apa yang kita capai. Memang satu sisi tidak lepas semuanya dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu juga dipahami Yusuf, walaupun Allah sudah kasih kode, ginilah jalan hidupmu. Walaupun Yusuf ketika itu gak paham. Ayahnya cuma bilang, jangan kau ceritakan sama abangmu, nanti kau dikerjai. Nah, artinya firasat dari sang ayah, anaknya yang akan jadi orang besar ini akan dikerjai, sebenarnya Yakub sudah tahu. Dan ketika abangnya pun mau membuang Yusuf, dibilang ayahnya, jangan kau bawa dia jauh-jauh, nanti dimakan serigala. Itu pula jawaban abang-abangnya, dimakan serigala. Artinya kan di situ sudah nampak bahwasanya ayahnya merasakan betul ada konspirasi yang akan dibuat terhadap Yusuf. Tapi di sisi lain, ya ayahnya paham bahwasanya apa? Ya manusia hanya bisa
mencoba, berikhtiar, tapi tetap ketapan akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf sendiri sebagai tokoh utama dalam surah tersebut, ini jangan dikira tidak nampak kehendak bebasnya. Kenapa? Karena manusia ini dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Pilihan kita memang pilihan-pilihan parsial, pilihan-pilihan kecil, tapi grand design-nya dari Allah. Semua manusia grand design-nya dari Allah. Tapi pilihan-pilihan kecil di setiap kondisi yang kita hadapi itu kembali pada manusia. Lihat gimana ketika Yusuf dibuang oleh abangnya. Ya, saya kira apa yang dilakukan abang kandung sendiri kepada adik kandungnya, ya, yang itu kemudian di masa kecil, memori anak kalau disakiti di masa kecil itu bisa membekas sampai dewasa itu. Tapi lihat, memang nggak disebutkan langsung dalam ayat Yusuf menghapus dendamnya, tapi bisa terlihat dari cakapnya. Ya, dia kalau Yusuf memilih asyik mikirin kayak mana balas dendam aku sama abangku, mungkin nggak kayak gitu jalan hidupnya. Tapi dia berpikir apa? Ya Allah, aku berserah diri padamu, aku pilih apa yang menurutku itulah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada, walaupun sifatnya parsial. Ya, akhirnya apa? Grand design memang dari Allah. Allah yang setting, datang kafilah dagang ngambil dia, dijual sebagai budak di pasar, sampailah ke istana menteri. Nah, itu juga punya pilihan. Coba bayangkan kalau Yusuf milih, udahlah, kebetulan istri menteri suka sama aku, ya udah main aja gitu ya. Itu kan pilihan-pilihan. Tapi Yusuf di balik pilihan-pilihan parsial itu nampak kehendak bebasnya selalu memilih yang terbaik. Makanya dikatakan di saat Allah selamatkan Yusuf dari godaan Zulaikha, apa kata Allah? Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Jadi Yusuf bukan lagi mukhlisin. Mukhlis orang yang ikhlas. Mukhlas, apa tafsiran mukhlas? Man talaba fi ikhlasihil ikhlas kana minal mukhlasin. Jadi bukan hanya sekedar di satu momen aja ikhlas. Track recordnya dari mulai dibuang ke sumur sampai kejadian itu selalu Yusuf itu ikhlas. Ikhlas dalam pengertian apa? Dia pasrahkan sama Allah. Makanya Allah tolong dia di waktu-waktu sulit. Jadi grand design kita semua pun Allah. Tapi tiap pilihan, penggal-penggal kehidupan kita tetap punya free will, kehendak bebas. Apa kita mau inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Mau ikut jalan kesyukuran atau ikut jalan kekufuran. Itulah yang tercermin di balik pilihan-pilihan yang kita buat. Jadi nggak benar kalau sekiranya dianggap Yusuf tak ada kehendak bebas, kayak robot saja. Masuklah kita pada ya pandangan kelompok Jabariyah yang dianggap manusia ini macam daun kering aja diterbang angin, nggak ada kehendaknya. Nggak seperti itu. Karena setiap penggal kehidupan manusia dihadapkan oleh banyak pilihan, dan pilihan kita menentukan di tahapan berikutnya apa yang akan kita dapatkan. Walaupun grand design-nya dari Allah. Demikian. Ya. Baik, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Kita adakan untuk jumpa kita malam hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.